Hai semuanya, selamat datang di channel Rumah Pulsa. Dengan saya Wiguna di sini. Jadi hari ini saya mau cerita-cerita tentang pengalaman pilu ketika awal jual pulsa di tahun 2018 sampai tahun 2024 saat ini. Di mana waktu itu saya pernah ketipu hingga hampir 10 juta rupiah teman-teman. Ketika saya awal jual pulsa dan juga pernah dimarah-marahin member yang bener-bener bikin pusing pastinya. Oke, kalau gitu silahkan kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu dan tekan like supaya kita semakin semangat lagi untuk membuat konten. Agar kamu tidak ketinggalan info-info menarik dari channel kita, yuk buruan klik subscribe, like, share, dan komen di bawah ya. Jangan lupa bunyikan loncengnya. Nah, jadi ceritanya itu saya dulu jualan pulsa dari tahun 2018, di mana waktu itu saya masih sekolah teman-teman di salah satu sekolah menengah di Denpasar, Bali. Memang waktu itu perekonomian keluarga kan masih kurang ya, jadi saya pikir apa sih bisnis yang bisa dilakukan untuk membantu perekonomian ini. Nah, akhirnya saya direkomendasiin beberapa teman untuk coba beberapa bisnis. Kayak misalnya waktu itu saya sempat coba jual beli handphone bekas, terus jual beli kendaraan juga, dan juga saya pernah juga jual beli pakaian-pakaian. Pokoknya semua yang bisa dijual itu pernah saya coba teman-teman. Nah, kalau kalian gimana nih pengalamannya waktu kalian pertama kali, mungkin pernah waktu sekolah itu jualan-jualan, bisa sharing juga di kolom komen ya. Nah, setelah itu saya lihat-lihat di internet ya, peluang-peluang saya cari-cari di YouTube, cari-cari di tempat-tempat lain, bisnis apa sih yang modalnya kecil dan bisa untung gitu. Karena waktu itu kan kalau jualan handphone bekas itu kan modalnya lumayan gede teman-teman ya. Waktu itu saya ingat banget beli Samsung Galaxy S7 itu harganya 3 jutaan, terus saya pernah rugi juga. Akhirnya saya putuskan untuk coba bisnis lain yang lebih aman. Akhirnya saya coba untuk bisnis pulsa. Waktu itu saya pakai aplikasinya itu namanya Smart Saldo dan juga Empai Komunika di tahun 2018. Nah, waktu itu ketika saya lihat, oh ternyata bisnis pulsa itu enak teman-teman. Jadi memang tidak perlu stok modal yang terlalu gede, sekitar 20.000 aja itu kita udah bisa jualan. Dan kebetulan aplikasinya itu cukup fast respon juga ya CS-nya, sehingga saya cukup nyaman. Nah, waktu itu saya masih sering nih pengen nyari-nyari aplikasi yang lain, ada nggak sih yang lebih murah atau ada nggak ya sih yang lebih bisa membuat saya untung gitu kan. Karena kan kalau jualan pulsa ini untungnya dikit ya. Misalnya kita jual pulsa 5.000 dengan harga modal 5.400, kita cuma dapat untung paling cuma 1.000 rupiah ya teman-teman. Akhirnya saya coba cari-cari dan banyak dapat aplikasi yang lebih murah. Waktu itu saya nggak sebutin sih nama aplikasinya. Saya daftar, itu murah banget ya harganya, sekitar 5.050 gitu harga pulsanya. Nah, akhirnya saya putuskan untuk coba, tapi ternyata setelah beberapa lama saya transaksi di sana, dan saya waktu itu diharuskan top up gitu ya, dengan nominal saldo itu sekitar 1 sampai 2 juta minimal, katanya harus segitu, supaya bisa dapat harga murah. Akhirnya kan saya karena nggak ada pengalaman, terus saya coba isi saldo aja di situ, sekitar 2 juta waktu itu. Memang pada hari pertama itu transaksinya lancar gitu, transaksinya lancar, tapi anehnya, itu nggak bisa transaksi nominal gede teman-teman. Misalnya saya mau kirim pulsa 100.000, itu katanya nggak bisa, alasannya karena akun saya belum di-upgrade. Akhirnya saya disuruh transfer lagi 2 juta supaya untuk upgrade akun. Saya kan waktu itu nggak ada kecurigaan ya, jadi saya transfer aja 2 juta lagi, jadinya 4 juta waktu itu saldo saya. Udah saya pakai transaksi beberapa kali sih, kayak pulsa 5.000 gitu ya, 10.000 udah saya pakai. Tetapi setelah saya upgrade, akhirnya eh, transaksi pulsa 100.000 tuh bisa gitu, bisa. Tapi anehnya besoknya itu dia nggak bisa lagi. Itu hanya hari itu aja yang bisa. Nah, saya tanya lagi nih ke CS-nya, Kak, gimana nih kok saya nggak bisa transaksi gitu ya? Terus CS-nya bilang, katanya masih ada dokumen yang belum lengkap. Saya harus ngelengkapi dokumen dulu, dan akun saya diblokir gitu. Kan saya kaget ya, emangnya apa sih yang saya lakukan kok bisa dokumen saya nggak lengkap, terus akun saya diblokir. Terus untuk solusinya saya disuruh top up lagi 4 juta gitu, biar bisa akun saya dibuka karena banyak alasan lah dari pajak ini itu. Tapi nggak tahu ya bodohnya waktu itu saya iyain aja dan akhirnya saya transfer lagi teman-teman ya.
Ini juga ada beberapa pengalaman teman-teman yang lainnya juga seperti ini yang saya sharingnya. Tapi ternyata setelah di top up, akunnya dibuka, tapi besoknya nggak bisa lagi. Nah, besoknya mau ditanya lagi ini, udah ngilang gitu teman-teman ya, untuk customer service-nya nggak bisa dihubungi, terus aplikasinya itu nggak bisa dibuat transaksi, saldonya memang masih ada, tapi nggak bisa dipakai apa-apa. Jadi menurut saya mungkin nominal itu hanya angka ya. Jadi kalian harus berhati-hati sih dari pengalaman saya ini. Kalian nggak usah terkecoh gitu untuk harga-harga murah itu pasti kalau yang namanya bisnis pasti kan orang cari untung ya, termasuk server juga. Kalau mereka jual murah, kalau mereka rugi terus, di mana dong mereka dapat untungnya? Jadi ini harus kita curigai kalau harganya tuh terlalu murah, terus juga banyak promo yang aneh-aneh yang nggak masuk akal nih harus kalian waspadai. Setelah itu saya memutuskan untuk menjadikan ini sebagai pengalaman dan juga saya sharing ke teman-teman yang lainnya. Akhirnya saya pakai aja aplikasi yang sebelumnya itu Smart Saldo dan Empay Komunika. Saya masih pakai sampai sekarang dan produknya lumayan lengkap. Memang harganya nggak murah-murah banget ya, tapi dalam berbisnis ini kan untuk jangka panjang gitu ya. Jangka panjang kita harus bisa terus pakai aplikasi ini sampai jangka panjang. Jangan sampai kalau murah tapi cuma pakai setahun aja terus adminnya ngilang dan lain-lainnya. Ini saya udah sering banget mengalami cerita-cerita dari teman-teman yang lain juga. Mereka pakai aplikasi murah itu setahun terus aplikasinya udah nggak bisa dipakai lagi. Jadi menurut saya dalam transaksi jual beli pulsa ini kita harus mencari aplikasi yang paling terpercaya itu nomor satu teman-teman. Dan harga itu yang penting wajar lah bisa tetap dapat untung lah ya gitu ya. Kalau mahal banget ya saya nggak rekomendasiin juga sih. Oke, mungkin sekian cerita dari saya. Jadi pengalaman ini bisa dijadikan untuk referensi kalian memilih aplikasi agen pulsa supaya kalian tidak tertipu. Yang pertama harus aplikasi itu terpercaya dulu. Harga itu nomor dua ya. Kemudian yang kedua kalian bisa lihat track recordnya. Jangan isi saldo banyak-banyak dulu. Isi saldo seperlunya aja. Kalau habis baru isi lagi. Karena kita nggak tahu ya yang namanya bisnis. Pasti ada aja nanti kendalanya ke depannya. Jadi sebagai pembisnis kecil kita harus lebih bijak untuk mengatur keuangan. Oke, mungkin itu aja sharing dari saya. Kalau kalian ada pengalaman yang serupa bisa sharing di kolom komentar dan bisa kasih tips-tipsnya juga ya buat teman-teman yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semakin sukses. Bagaimana videonya? Semoga bermanfaat buat kalian ya. Terima kasih sudah mengunjungi channel Rumah Pulsa. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.